Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fitri Puspitasari dengan NIM 152011513048. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil proyek UAS mata kuliah pemrograman basis data praktikum, yaitu membuat web aplikasi sistem informasi penjualan domba. Di sini kebetulan saya mendapatkan 3 proses, yaitu ada registrasi, pemesanan, dan pembayaran. Yang dimana 3 proses ini akan saya buat dari segi user saja. Kemudian saya berasal dari kelas PB1 dan nomor urut saya adalah nomor urut 17. Sini yang langkah pertama kali saya demokan adalah proses registrasi terlebih dahulu. Jadi di sini pelanggan akan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengakses web aplikasinya. Sini misalkan lalu di sini saya akan memilih kota. Lalu mengisi kode pos. Dan mengisi password. Di sini saya misalkan passwordnya 123. Lalu saya mengisi confirm passwordnya 123. Lalu saya klik buat akun. Di sini akan muncul pesan alert yaitu registrasi berhasil. Dan saya klik OK. Lalu kita akan muncul ke halaman aplikasi. Sebelum itu, kita cek ke database terlebih dahulu apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita cek di tabel pelanggan. Kita refresh dulu. Ini sini sudah muncul Sekar Putri dengan sekian-sekian, pelanggan sekian, dan passwordnya 123. Nah, di registrasi tadi itu saya simpan di session pelanggan. Nah, di sini nanti ada register.php. Nah, jadi nanti saya simpan, misalnya nanti segini. Makanya itu tadi muncul registrasi berhasil karena saya keluarkan alertnya seperti itu. Kemudian ketika kita sudah melakukan registrasi, kita dapat langsung mengakses web aplikasinya, yaitu web aplikasi peternakan domba dengan namanya, kalau web aplikasi yang saya buat ini adalah kandang domba. Di sini isiannya ada berupa navbar, ada home, ada about, ada page. Page ini isinya berisi keseluruhannya, dan ada login, register, dan shop. Dan di pojok kanan ini ada keranjang atau card, dan ada tombol search. Kemudian di sini ada koleksi domba, nanti diarahkan ke shop. Dan di sini juga ada template untuk free shipping, to 24/7 support, dan refund. Dan di sini ada koleksi domba, nah ini gambar-gambarnya. Nah ini kalau misalnya kita klik ini akan mengarahkan ke shop atau katalog domba yang lebih lengkap. Gitu. Nah di sini ada sedikit quotes dari saya, ini kurang lebih. Dan di sini ada video dan tentang about ini. Ini videonya yang saya masukkan yang berkaitan dengan peternakan domba. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya masukkan link YouTube-nya yang sesuai dengan peternakan domba. Kemudian di bawahnya di sini ada footer-nya, ini ada about us, ada get in touch, ada page, dan ada subscribe. Di sini ada untuk template-nya. Nah ini saya arahkan langsung ke Facebook, ke Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ini misalkan saya arahkan ke Facebook.
Nanti dia akan diarahkan ke Facebook. Kemudian kita langsung mencoba untuk membuka katalog dombanya. Jadi yang ada di halaman awal ini adalah halaman awal. Jadi jika kita mengklik Go to Shop, dia akan muncul ke halaman katalog domba yang dimana nanti di dalamnya akan memuat lebih detail mengenai pemesanan domba itu sendiri. Saya klik. Nah, di sini di shop, di sini sama navbarnya. Nah, di sini saya ada beberapa yang dikeluarkan. Nah, di sini ada domba Texel, ya ada jenis dombanya saya keluarkan apa, dan image-nya, kemudian jenis kelamin, harga, dan berat. Kemudian di sini ada add to cart, nanti akan ditambahkan ke keranjang. Dan ada previews and next. Sebelum itu, saya tadi sempat belum menjelaskan seputar yang tabel pelanggan. Jadi untuk yang pelanggan ini, nanti kita akan membuat tabel sektor terlebih dahulu untuk mendapatkan ID yang auto increment. Nah, di situ saya menggunakan trigger untuk ID pelanggan di tabel pelanggan. Nah, di situ makanya ini tadi langsung muncul PTD 11. Kemudian setelah itu untuk katalog domba sendiri saya menggunakan view. View-nya seperti berikut. Jadi create view. View-nya saya namakan daftar underscore domba. Dan select-nya jenis domba, ID jenis, image jenis domba, ID domba, jenis kelamin, harga, dan berat. From jenis domba, inner join. Jadi di sini saya menggunakan inner join. Dan nanti select all from daftar domba. Jadi ini misalkan saya klik dulu untuk melihat view-nya. Nah, di sini sudah muncul ada ID jenis, ada image, ada jenis dombanya apa saja, kemudian ID dombanya apa saja, jenis kelamin, karena jenis kelamin ada bolehan, maka saya keluarkan 1010, dan ada harga dan berat. Nah, di sini jenis kelaminnya, nanti di bagian kita buka di shop. Nah, di sini ada if produk jenis kelamin sama dengan 0, eko betina. Nah, kebalikannya kalau betina 1 nanti saya keluarkan jantan. Maka dari itu ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini saya langsung saja untuk menambahkan ke keranjang. Misalkan saya masukkan ini. Nah, di sini jika sudah masuk keranjang, itu artinya data akan disimpan di session namanya ada beli.php. Nah, di sini kita simpan sessionnya ada di sini. Untuk mendapatkan ID domainnya. Dan kalau misalkan kita ingin update keranjang atau update card, kita update. Misalkan saya beli ini lagi. Nah, ini langsung berubah jumlahnya menjadi 2. Dan saya update kembali. Misalkan saya beli ini. Nah, ini akan muncul. Setelah itu, di sini juga ada subtotalnya. Jadi, isinya ada foto domba, jenis domba, seperti yang sesuai dengan view yang sudah saya buat tadi, sampai dengan subtotal. Nah, di sini subtotal, saya menggunakan function. Jadi, kurang lebih seperti ini. Dan maka dari itu, keluarlah subtotalnya. Tadi harga per ekornya 500.000, maka subtotalnya karena beli 2, akhirnya 1 juta. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menghapus pembelian dari keranjang. Misalkan ini yang domba merino saya hapus ya. Di sini ada button untuk menghapus, ada button remove. Nah, ini saya masukkan di hapus card. Nah, di sini. Jadi akan dimasukkan di session hapus card. Session-nya hapus card. Ini saya coba, misalkan saya hilangkan ini, saya hapus dari keranjang. Domba dihapus dari keranjang. Maka kita klik OK. Lalu tinggal yang domba Suffolk yang awal tadi aja, tinggal 1. Misalkan ini saya akan melakukan check out.
Saya melakukan check out. Nah, ketika kita akan melakukan check out, kita akan disarankan untuk diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Karena tadi kan kita sudah registrasi, kemudian kita diarahkan ke halaman home, kemudian kita ingin meng-check out pemesanan, kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data pelanggan yang sudah kita masukkan tadi. Kita login dengan nama yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu ada Sekar Putri ya, dan password-nya tadi adalah 123. Kita login. Login berhasil, selamat datang. Di sini lalu akan diarahkan ke halaman checkout. Nah, di sini nanti halaman bagian navbar yang awalnya tadi ini login nanti akan berubah menjadi logout. Nah, ini tempat kita untuk logout nantinya. Nah, ini di sini ada pesanan domba Anda. Nah, ini detail kembali yang disebutkan kembali. Nah, ini total pembeliannya ada 1 juta karena kita tadi cuma memesan 2 domba saja. Nah, ini karena itu tadi kita sudah login, maka datanya akan masuk ke data pelanggan. Di sini ada data pelanggan dan alamat dan informasi pengiriman. Nah, di sini udah otomatis ya, ada nama yang tadi, nomor telepon, alamat, dan kode pos. Nah, ini kita simpan sesinya kita buka checkout. Nah, kita simpan di form action. Nama, nomor telepon, alamat, kode pos. Nah, ini. Jika tidak ada session pelanggan, maka sudah kita login. Nah, ini tadi kenapa halamannya berubah menjadi logout. Karena kita tadi sudah login, makanya halamannya berubah jadi logout tulisannya. Dan kita isi langsung alamat dan informasi pengirimannya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi, misalkan kita sama ya, Sekar Putri, nama penerimanya, alamatnya misalkan posnya, jasa kurirnya misalkan JNE, dan layanan punya ada reguler, ongkos kirimnya misalkan 20.000. Jenis pembayarannya nanti berupa cash. Mohon maaf, mungkin bisa saya ganti jadi transfer supaya lebih memudahkan ya. Dan ini nanti kita klik buat pesanan, pemesanan berhasil. Nah, itu kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke nota pembelian. Nah, di nota pembelian ini isinya apa saja? Di sini ada detail pemesanan domba yang kita sudah pesan tadi. Nah, di sini ada pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat. Kemudian ada ID pemesanannya. Nah, di sini bisa dilihat ID pemesanannya per 07. Tanggalnya sekarang, dan namanya, alamat pengirimannya mau dikirim di mana, jasa kurir, sampai ongkos kirim, dan total harga. Total harga ini termasuk dengan ongkos kirimnya. Nah, ini tadi kan kita membeli seharga totalnya total domba sendiri itu 1 juta, kemudian ongkos kirimnya itu 20.000. Maka di total harga yang harus dibayar adalah 1.020.000. Nah, kemudian ini ada tulisan alert. Nah, ini silakan melakukan pembayaran senilai 1.020.000 ke Bank BNI atas nama Sabrina Putri Puspitasari. Nah, di sini pelanggan akan disuruh untuk mentransfer atau bisa lewat cash, karena tadi pilihannya adalah transfer, maka transfer lewat Bank BNI atas nama Sabrina. Kalau misalkan nanti pelanggan sudah melakukan transfer ke rekening BNI tersebut, nah kemudian nanti pelanggan akan disuruh untuk mengisi formulir konfirmasi pembayaran, di mana nanti kita klik untuk menuju konfirmasi pembayaran. Kemudian, nah, ini kita sudah masuk ke halaman konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ini juga bisa dilihat ya. Jadi ID pemesanan yang kita konfirmasi bayarnya yaitu cuma yang per 07 tadi atas nama Sekar Putri. Nah, sebelum itu sebenarnya saya lupa untuk menekan yang ID pemesanan dan ID pembayaran. Nah, di sini untuk ID pemesanan dan ID pembayaran sama seperti ID pelanggan sebelumnya, saya menggunakan trigger untuk membuat auto increment pada ID pemesanan dan juga ID pembayaran.
Nah, tadi itu tadi langsung muncul ya ketika kita lihat di pemesanan. Nah, ini kita kan pemesanannya sudah masuk ya, pemesanannya ada bar 07. Nah, ini kita income. Ini sudah masuk ya tadi pemesanannya, dan kita klik di detail pemesanan. Nah, di detail pemesanan ini juga sudah masuk ya, bar 07. Nah, jumlah pemesanannya 2, harganya 1 juta, berat belinya 74. Nah, ini sudah masuk ya di tabel pemesanan dan juga detail pemesanan. Nah, kemudian ketika sudah membayar tadi lewat transfer yang sudah dipilih, kemudian kita akan langsung melakukan yang namanya konfirmasi pembayaran. Nah, di sini sudah kita disuruh untuk mengisi konfirmasi pembayaran yang sudah terbayarkan tadi. Nah, ini ada tulisannya kembali ya, total tagihan pembelian domba Anda sudah 1.020.000. Nah, jadi ini isi yang akan kita isi nanti, ini harus sesuai dengan apa yang sudah ditransferkan tadi. Ini kita tulis nama penetornya tadi Sekar Putri ya, nama banknya misalkan Mandiri, totalnya itu 1.020.000. Ini dan status pembayarannya ini sudah misalkan sudah lunas ya, sudah lunas terbayar. Ini saya klik kirim. Nah, ini sudah muncul, terima kasih telah melakukan konfirmasi pembayaran, dan kita klik OK. Dan kita akan diarahkan kembali ke halaman home awal atau halaman landing page. Kita cek dulu ya ke tabel pembayaran. Nah, ini sudah masuk ya, bar 07 ini, atas nama Sekar Putri. Nah, ini ya, karena tadi kan kita belum logout ya, misalkan kita ingin membeli kembali, misalkan go to shop, kita klik misalkan ini, lalu kita misalkan langsung, nah ini kan ada logout ya, masih ada logout ya, karena tadi kita belum logout, belum melakukan logout. Maka dari itu, kalau misalkan kita ingin membeli kembali, tapi dengan user yang berbeda, nah kita harus logout terlebih dahulu. Di sini kita logout. Nah, Anda telah logout. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin membeli dengan user yang berbeda, kita juga bisa. Kita tetap login terlebih dahulu. Nah, ini login ya. Sama seperti tadi. Ya, kalau misalkan kita ingin membeli, misalkan ini ya, Photoshop. Misalkan kita cek, silakan login terlebih dahulu. Nah, kita akan diarahkan untuk login. Misalkan Fadli 12345, login. Login berhasil sama daftar. Oke. Nah, itu tadi kan kita Sekar Putri ya. Nah, di sini akan berubah Fadli. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita logout saja. Anda telah logout. Ini kita akan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman itu. Sekian untuk presentasi Project UAS web aplikasi PHP natif, sistem informasi penjualan domba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.